Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat kesehatan kita bisa bertemu di video ini. Saya Angga Semana yang telah mengikuti pelatihan Goal Setting Hypnosis and NLP for Coaching yang diselenggarakan oleh Welcome Skill. Senang bagi saya untuk bisa berbagi pengetahuan apa yang telah saya terima selama pelatihan tersebut. Selama pelatihan tersebut, saya menerima satu dari beberapa materi. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat proses pelaksanaan coaching. Jadi, apa sih coaching? Mengapa coaching itu sangat perlu bagi kehidupan kita? Jadi, coaching itu eh, perlu kita ketahui, kita laksanakan untuk melahirkan pemimpin yang berpikiran terbuka dan mampu memberdayakan setiap individu dalam tim untuk mencapai tujuan bersama. Jadi untuk melahirkan seorang pemimpin yang bisa berpikiran terbuka dan mampu memberdayakan anggotanya untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah disepakati bersama. Menurut Sir John Wedmore, coaching itu membuka potensi orang untuk memaksimalkan kinerja mereka sendiri. Ini membantu mereka untuk belajar daripada mengajar mereka. Jadi, coaching merupakan proses membuka potensi orang untuk memaksimalkan pengetahuannya, memaksimalkan kinerjanya untuk mereka sendiri. Jadi, apa yang terjadi selama coaching itu? Jadi, selama coaching berlangsung, terdapat perjalanan mental untuk mempersiapkan seseorang maju mencapai sasaran. Jadi perjalanan sebuah mental, sebuah mindset untuk mencapai tujuan apa yang diinginkan. Menurut tim S. Grover, pelatih Michael Jordan, jika kamu tidak siap secara mental, kamu tidak pernah benar-benar siap secara fisik. Jadi, untuk mempersiapkan fisik kita, kita harus dahulu mempersiapkan mental kita untuk siap menerima apa yang kita inginkan. Coaching juga bisa dikatakan sebagai proses rekonstruksi mental, mengkonstruksi kembali pemikiran kita, mental kita, mindset kita untuk bisa berpikir bagaimana cara kita mengambil tindakan untuk mencapai tujuan apa yang kita inginkan. Di dalam pemimpin, pada saat ini harus mempunyai peran, dituntut untuk dapat memiliki peran yang cukup banyak. Karena kehidupan ini sangat kompleks, jadi seorang pemimpin harus punya peran-peran yang cukup krusial, yaitu sebagai pengambil keputusan. Jadi dalam tim, seorang pemimpin harus bisa mengambil keputusan dari apa yang telah terjadi, masalah apa yang telah terjadi, sehingga terpecahkan suatu masalah tersebut. Selanjutnya sebagai penggerak, yaitu penggerak mendorong tim untuk bisa jalan bersama untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya leader dibutuhkan untuk sebagai coach, untuk membimbing, mengarahkan, sebagai mentor, memberikan wawasan, mementori anggota timnya, menjadi konsultan, menjadi trainer, bahkan konselor bagi timnya. Jadi memberikan solusi-solusi untuk timnya, sehingga pemimpin itu harus mempunyai banyak peran, memiliki banyak peran, terutama dalam coach, menjadi coach.
dalam pelaksanaan coaching. Sekarang kita masuk ke uh, alur pelaksanaan coaching, di mana alur pelaksanaan coaching ini kita ibaratkan sebagai pesawat yang dari landasan awal yang disebut dengan raport, terus naik take off yang disebut goal, terus dalam perjalanan terbang itu ada yang disebut dengan realita dan opsi. Ketika kita pesawat mau landing itu disebut dengan will, dan pada saat di landasan di tempat tujuan itu dinamakan dengan action. Jadi kita menginjak pertama ya raport, yaitu membangun kedekatan. Kita harus membangun kedekatan dengan coach pada saat pelaksanaan coaching, yaitu dengan cara berbicara santai, basa-basi, mungkin sedikit bergurau agar pelaksanaan coaching itu bisa berjalan dinamis, sehingga seorang coach itu tidak berkaku untuk memberikan eh, pendapatnya, apa yang ingin dikeluhkan, apa yang ingin disampaikan. Jadi seorang coach itu bisa rileks dalam melaksanakan coaching tersebut. Selanjutnya adalah goal. Pada saat take off, kita harus mempunyai tujuan. Tujuan apa yang hendak kita capai, apa yang hendak kita inginkan dari pelaksanaan coaching tersebut. Seorang coach untuk bisa menggali wawasan dari seorang coach bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut, mungkin sebagai contoh, yaitu dengan bertanya apa benar-benar yang ingin diinginkan, apa poin yang ingin dibicarakan, apa yang ingin dicapai dari sesi coaching ini, apa yang ingin diubah, apa yang membuat tujuan itu ini penting, apa yang manfaat jika kamu mencapai tujuan, apa saja indikator dari keberhasilan, dan apa yang akan terjadi jika tidak tercapai tujuan ini. Selanjutnya adalah pada saat terbang, itu ada yang namanya reality and option. Yang pertama, reality ialah menyadari realitas sesungguhnya. Seseorang tidak akan bisa mencapai tujuan jika ia tidak tahu di mana dirinya berada sekarang. Tahap reality berguna untuk menyadarkan seseorang di mana posisinya sekarang, sehingga ia dapat memperkirakan seberapa jauh jarak dirinya dan tujuannya, dan menyusun rencana untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi seorang coach harus menyadari secara sadar di mana dia sedang berada sekarang. Selanjutnya ialah, dan dari reality ini, seorang coach bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbobot seperti apa kondisi saat ini, apa tantangan terbesar yang menghambat pada saat ini, bagaimana hasil dari tindakan-tindakan yang telah dilakukan, apa risiko yang telah dilakukan jika dibiarkan, apa efek yang akan didapatkan, dukungan seperti apa yang dibutuhkan pada pelaksanaan coaching. Selain pertanyaan realita, ada pertanyaan reflektif yang bisa seorang coach ajukan ke coaching. Misalnya seperti, dari mana munculnya asumsi, apa pelajaran atau hikmah yang bisa diambil dari pengalaman itu, apa yang dirasakan, apa yang muncul di dalam benak seorang coaching. Dari realitas, selanjutnya ada option, yaitu pilihan. Pilihan tindakan yang bisa diambil untuk mencapai tujuan. Jadi untuk menciptakan perubahan, seseorang memerlukan beberapa rencana, tindakan agar tahu apa saja tindakan yang harus diambil. Jadi kunci harus bisa memilih,
harus mempunyai pilihan opsi. Apa yang mudah untuk dicapai dalam tujuan tersebut. Dan seorang coach juga bisa menggali eh, dari seorang coach dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat eh, berbobot. Semisalnya dengan apa hal yang jika dilakukan maka itu akan mengubah keadaan menjadi lebih baik. Apa saja opsi yang ada saat ini? Mana opsi yang paling baik untuk ditindaklanjuti? Di antara semua opsi tersebut, mana yang paling realistis? Jika opsi tersebut gagal, apa yang akan kamu lakukan? Siapa saja yang dapat membantu? Dan hal apa yang kamu tahu itu penting untuk dilakukan tapi belum kamu lakukan? Setelah option, kita menuju ke will, komitmen. Jadi setelah coaching harus ditutup dengan komitmen untuk mengambil tindakan. Karena tanpa tindakan tidak akan terjadi perubahan. Jadi setelah mempunyai opsi-opsi, seorang coach harus berkomitmen untuk mengambil tindakan tersebut agar tujuannya itu terarah dan mudah tercapai. Dan seorang coach juga bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa membuka wawasan dari seorang coach, yaitu misalnya dengan apa hal yang akan menguatkan komitmenmu untuk bertindak, apa langkah awal yang akan kamu ambil, siapa yang akan mendukungmu, bagaimana cara kamu menindaklanjuti semua rencana itu. Setelah komitmen dilaksanakan, itu selanjutnya adalah action, melaksanakan apa yang telah direncanakan, apa yang telah dikomitmenkan, dan yang telah dikomitmen untuk mencapai tujuan. Suatu rencana dan komitmen jika tidak dilakukan atau dilaksanakan, maka akan hanya menjadi wacana atau angan-angan dalam pikiran kita, sehingga jika tidak dilakukan maka tujuan tersebut tidak akan tercapai. Itulah alur proses pelaksanaan coaching dari awal sampai terakhir. Jadi secara singkat adalah coaching merupakan life skill yang bertujuan untuk membantu seseorang menyadari potensi dirinya dan orang lain di sekitarnya. Selain kepada orang lain, coaching justru sangat berguna jika digunakan pada diri sendiri. Istilahnya sebagai self-coaching. Seseorang yang tidak menerapkan coaching di dalam kesehariannya tidak akan bisa menggunakan dengan baik kepada orang lain. Karena dari itu, biasakan untuk present, hadir pada saat pelaksanaan coaching, hadir penuh pada saat pelaksanaan coaching tersebut, mendengarnya aktif apa yang telah disampaikan oleh seorang coach, mengajukan pertanyaan berbobot seperti pertanyaan-pertanyaan telah saya tadi contohkan, dan berusaha untuk membantu diri sendiri dan orang lain untuk bertumbuh. Jadi berusaha untuk membangkitkan, membantu diri sendiri untuk bisa bertumbuh dan berkembang ke depannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, apa yang telah saya pelajari selama 3 hari terkait dengan materi goal setting, hypnosis, and NLP for coaching. Terima kasih. Saya ucapkan mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat bagi diri saya maupun untuk orang lain. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.